Mas Tommy menarik banget, artinya digitalisasi tidak mungkin tercapai kalau nggak ada Internet of Things Ya, dong. Benar ya? apa namanya sangat related gitu. Sangat Karena relate ya. betul, sangat relate dengan internet of things. Karena semua harus terhubung ke internet nih supaya dia bisa digitalkan, semua harus terhubung ke internet. Halo Movers, apa kabar? Balik lagi sama aku Karen di Digimove. Tentunya di podcast kali ini kita akan membahas semua hal terkait teknologi digital, perkembangan tren juga digital yang ada di Indonesia, supaya kita semua lebih update nih terkait digitalisasi yang ada di Indonesia. Sebelum lanjut lagi, aku mau ngingetin nih untuk Movers untuk subscribe di channel YouTube kita supaya nggak ketinggalan nih dari episode-episode sebelumnya dan kita masuk ke episode yang terbaru, jadi lebih update lagi nih. Dan saat ini aku nggak sendiri nih Movers, aku ditemenin oleh influencer yang keren banget. Mungkin Movers sudah pada kenal kali ya sama, kalau Movers follow nih di Instagram atau TikTok ada @max_diary. Nah itulah yang akan nemenin kita hari ini. Halo Mbak, apa kabar? Senang banget bisa ketemu Mbak di sini. Iya, senang banget. Aku juga senang banget Mbak bisa diundang ke Digimove bareng-bareng sama Mbak Karen, karena aku dengar-dengar kan Digimove ini podcast yang cerdas gitu kan. Jadi aku memang udah dakdikduk dari kemarin tuh kepengen banget datang ke sini gitu. Dan oh ya Mbak, kalau di konten TikTok, Instagram Mbak itu suka membahas tentang smart living ya, atau terkait apa ya? Jadi kebanyakan sih kalau di akun Instagram aku itu membahas tentang home living, dan kebanyakan aku memang bahas banyak kayak smart appliance gitu. Karena menurut aku zaman sekarang itu emang nggak bisa sih hidup tanpa smart appliance ya, kayak robot vakum dan banyak banget. Bener banget Mbak, dan ini fun fact ya buat kita semua. Dan tahu nggak sih Mbak Nita, kalau saat ini 3G itu udah nggak ada, udah bye-bye 3G. Kita udah pakai lagi di 4G, bahkan sekarang 5G ya, Movers ya. Jadi memang kalau kita lihat fenomena itu, berarti memang digitalisasi itu berjalannya sangat cepat ya Mbak. Ya aku juga di rumah juga jujur pakai robot vakum juga gitu, dan mereka juga udah terjadwal kan, kerjanya lebih enak. Terus aku juga kepengen banget sekarang tuh udah ada yang smart fridge gitu kan. Jadi kalau kita kayak mau belanja gitu nggak usah ngecekin stok dulu tuh, kita bisa pakai handphone kita aja bisa tahu wah apa aja nih yang udah habis, jadi bisa langsung belanja sesuai dengan stok yang kosong gitu kan. Menurut aku sih kepengen banget kalau misalkan bisa pakai smart fridge juga gitu. Bener banget sih Mbak, jadi kayak kita yang dulu kita nggak bakal tahu nih bakal ada, tapi sekarang ada. Nah pas banget nih Movers, di episode kali ini kita akan membahas tentang IoT, yaitu Internet of Things. Jadi mungkin Movers atau yang kayak aku juga belum terlalu paham terkait IoT bisa lebih paham nih, oh ternyata yang selama ini aku lakuin itu IoT gitu. Nah jadi tetap stay tune ya Movers, kita bakal bahas lebih dalam lagi bersama expertnya. Nah Movers, jangan sampai ke skip ya podcast kita dari awal sampai akhir, karena kita akan membagikan hadiah untuk teman-teman Movers semuanya. Nah Movers, jadi di episode kali ini kita akan membahas IoT ya, yaitu Internet of Things. Dan hari ini kita senang banget karena kita dapat kesempatan untuk didatangi oleh expertnya, yaitu Bapak Dwi Pratomo Juniarto, atau lebih kita akrab panggil dengan Mas Tommy. Halo Mas Tommy, apa kabar? Halo Mbak Karen, Mbak Nita, senang ada di sini saya gitu ya. Sudah diberi kesempatan untuk berada di sini. Dan mungkin Movers pada belum tahu kalau Mas Tommy ini adalah Direktur Marketing and Sales dari Pins Indonesia, yaitu adalah anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Ya Mas Tommy, makasih ya Mas sudah kesini. Dan kalau tadi Mas Tommy udah denger nih, aku sama Mbak Nita udah bahas-bahas terkait IoT. Walaupun kita juga sebenarnya belum paham sih Mas, IoT itu seperti apa. Jadi Internet of Things itu adalah pada dasarnya suatu konsep teknologi di mana semua perangkat terhubung ke internet untuk memberikan kemudahan bagi kita para penggunanya gitu ya. Jadi memberikan manfaat bagi kita, bisa memudahkan kita melakukan banyak hal gitu ya, bisa mensimplify kita gitu ya, sehingga banyak hal yang kita lakukan dengan bisa lebih compact, bisa lebih cepat, bisa lebih simple, easy gitu ya untuk kemudahan kita. Dan mungkin beberapa di antaranya juga hanya dari tangan kita sendiri, dari our hands gitu ya. Itu mungkin kurang lebih gambaran secara umum terkait dengan Internet of Things. Iya betul ya Mas, jadi dengan IoT itu hidup kita lebih mudah gitu ya Mas ya. Melanjut dari pembicaraan Mas Tommy, kan berarti Mas Tommy sudah mengalami ya transisi tuh dari awalnya yang
tidak ada gitu. Mungkin kalau aku dan Mbak Nita, kita lahir mungkin udah ada internet gitu. Mungkin memang belum se-advance sekarang, tapi memang ya kita sudah kenal lah tentang internet itu. Kita hidupnya merasa lebih mudah gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Nita sendiri nih Mbak, bagaimana nih Mbak? Kalau seharian gak ada internet atau tiba-tiba wifi mati, data habis, itu gimana Mbak? Apakah kita bisa bertahan? Kalau kalau aku sih jujur kayaknya susah ya, susah kalau misalkan nggak ada internet karena ya kayaknya udah ketergantungan juga sih kalau aku pribadi ya. Tapi yang jelas pihak-pihak yang melakukan inovasi, mereka mendasarkan kepada kebutuhan orang-orang atau dia membaca ada kebutuhan tertentu dari sesuatu gitu ya. Dan dia melakukan kayaknya kita bisa mempermudah deh untuk urusan A, B, C, D. Dengan cara apa? Dengan cara penggunaan teknologi dan juga tadi Internet of Things tadi gitu ya. Semua terhubung ke internet. Misalnya hanya kamera saya kalau sekarang yang paling easy di Simple Life kan kamera ya. Kamera kita bisa mengontrol rumah dari jauh gitu ya. Itu kan pasti inovasi tersebut juga datang dari para inovator itu melihat ada kebutuhan gitu ya. Walaupun mungkin yang butuh sebenarnya belum ngomong nih. Belum ngomong saya butuh ini gitu. Dia mungkin nggak tahu apa yang diinginkan gitu. Tapi yang melihat kayaknya mereka butuh ini deh. Butuh internet yang bisa butuh kamera yang bisa dilihat dari jauh, butuh buka pagar sebelum mobil masuk rumah dibuka dari secara remote dan seterusnya gitu ya. Kemudian pas datang, kalau misalnya kita lihat di film-film teknologi, kita datang mereka face recognition ke muka kita udah langsung terbuka pintunya, dan seterusnya, masuk pintu lampu nyala sendiri gitu ya. Nah itu yang mungkin dibaca sebagai ini ada kebutuhan tersebut sehingga dibuatlah inovasi-inovasi yang relevan dengan yang mungkin dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Betul. Dan berarti memang itu menjawab kesusahan kita selama ini ya Pak. Nah, jadi mungkin kan kita memang sudah masuk ya Mas ya ke revolusi industri 4.0. Jadi memang perusahaan itu supaya lebih efektif sama efisien, jadi semuanya diotomatisasi gitu. Nah, jadi kalau menurut Mas Tommy dan juga Mbak Nita, kira-kira ada nggak sih industri yang udah full otomasi semuanya? Atau memang kita masih menuju ke arah situ? Ya, kalau beberapa industri memang sudah menggunakan beberapa perangkat yang otomasi ya, menggunakan beberapa perangkat IoT gitu ya. Karena memang untuk kebutuhannya, karena dia harus mensimpulkan pekerjaan, kemudian mungkin orangnya jadi reduksi tapi lebih presisi gitu ya. Kayak misalnya dia memasang part-part komponen itu udah pakai robot ya, udah nggak pakai udah nggak pakai orang lagi gitu ya. Kalau orang mungkin ada kesalahan, kalau dengan robot dia pasti exact dia. Asal listriknya nggak mati, internet nggak putus, dia selalu pasti berjalan pada sesuai yang sudah diprogram gitu ya. Itu baru beberapa kebutuhan-kebutuhan. Ada juga untuk kalau di industri ada juga untuk efisiensi energi juga ada. Betul. Untuk dia mungkin punya mesin, dia mungkin memonitor efisiensi energinya untuk pekerjaan mesin tersebut. Wah, menarik banget ya Mas Tommy. Makan kita kayak udah lumayan dalam nih ngomongin IoT-nya. Tapi aku kepo sih Mas, awal mulanya IoT ini itu seperti apa ya? Oke, kalau kita awal mulanya sebenarnya ada suatu penelitian atau mungkin di lab gitu yang dilakukan oleh di Universitas Carnegie Mellon di Amerika gitu sekitar tahun 1980-an. Tapi sebenarnya kalau dianggap istilah Internet of Things sendiri itu munculnya tahun 1999. Nah, itu pertama kali muncul istilah Internet of Things, dan kalau yang dianggap bapak dari Internet of Things itu sekarang ini disebut Kevin Aston. Jadi Kevin Aston itu karena dia mengembangkan alat pengidentifikasi device gitu ya, yang kalau misalnya mungkin pernah tahu ada yang namanya RFID. Jadi seperti PCB tapi dia bisa diidentifikasi kalau kita kalau ada yang runner senang lari, di nomornya itu ada seperti PCB, jalur PCB itu RFID. Nah itu mengidentifikasi device sebenarnya, tapi kalau itu bisa digunakan jadi untuk yang lain-lain gitu. Mas Tommy, menarik banget, artinya digitalisasi tidak mungkin tercapai kalau nggak ada Internet of Things ya, dong. Benar ya? Namanya sangat related gitu. Sangat relate ya. Betul. Sangat relate dengan Internet of Things, karena semua harus terhubung ke internet nih, supaya dia bisa digitalkan, semua harus terhubung ke internet. Gitu. Itu kurang lebih penjelasan mudahnya ya. Gitu. Dari Mas Tommy sendiri ada gitu Mas yang bisa menjawab keresahan-keresahan kita? Mungkin ya kalau sama Mbak Nita juga relate nih, kalau di rumah gitu mungkin yang kayak mau tidur tinggal tepok tangan langsung mati lampunya. Apakah kita bisa mendapat hal tersebut gitu Mas? Mungkin Mas Tommy ada solusinya? Bisa banget, dan
hal seperti itu udah banyak kita temui juga gitu ya. Beberapa sensor, beberapa yang untuk memudahkan khususnya kayak untuk smart home di smart living ya, di rumah gitu ya. Itu sudah banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya untuk home memang banyak device-device sensor segala macam yang memang sudah ada di pasaran, ada juga. Nah, kemudian agak beda sedikit kalau untuk industri. Kalau untuk industri biasanya untuk keperluan Internet of Things itu bisa ditanya kamu punya masalah apa gitu ya. Untuk punya masalah apa atau dia punya problem apa yang ingin ditingkatkan, baru kita develop sehingga dibutuhkan sensor atau Internet of Things-nya apa gitu ya. Atau device-device-nya apa yang sehingga bisa memudahkan dia, robotiknya dan segala macam. Itu jadi perlu ada semacam kajian gitu, analisis dulu dia butuh apa sebenarnya. Agak kompleks mungkin ya kalau di industri manufaktur dan industri lainnya gitu. Yang dibutuhkan apa? Kalau di rumah udah banyak yang kita butuh kalau saat kita udah tidur di kasur terlentang di kasur langsung lampu mati sendiri bisa, atau tepok mati sendiri gitu. Atau masuk, saya nggak mau megang-megang ini ya, masuk langsung face recognition langsung terbuka pintunya. Kita langsung minimal kuncinya terbuka, tinggal kita masuk ke dalam. Itu udah banyak sensor maupun device yang terkait dengan itu yang ada di pasaran juga ada. Wah, seru banget nih, kita sudah dalam membahas tentang IoT. Mungkin kayak kita udah mulai jago kali ya Mas ya. Kelar omongan ini kita udah makin jago lah, bisa nongkrong sama teman ngomongin hal ini gitu. Mudah-mudahan, amin. Nah, Movers, tetap di situ kan Movers? Karena kita udah seru banget nih ngomong sendirian. Tetapi tenang buat Movers yang setia sampai saat ini, nanti nih Mas Tommy akan menanyakan satu pertanyaan yang buat Movers jawab. Kalau Movers jawab dengan betul dan yang paling cepat, Movers akan mendapatkan Rp500.000 dari kita. Jadi Mas Tommy, pertanyaannya yang susah ya Mas ya? Biar susah banget. Biar harus dengerin dari awal sampai akhir. Stay tune Movers. Menarik banget ya Mas Tommy ya. Jadi kan tadi Mas Tommy udah menyebutkan beberapa, tapi aku jadi malah makin kepo gitu. Layanan PINS itu ada apa aja sih Mas? Ya, untuk saat ini PINS ini bergerak di bidang B2B market gitu ya, di bisnis market dengan mungkin ada 3 portofolio, kita bagi 3 portofolio khusus ya. Yang pertama seat management, kemudian ada kalau kita ngomong seat management itu bukan manajemen bangku, bukan ya. tapi peralatan-peralatan yang seperti komputer, laptop, printers yang dibutuhkan oleh industri atau oleh kampus, itu kita nyebutnya seat management. Di mana personil di dalam suatu institusi atau suatu kantor bisa melakukan kegiatannya menggunakan peralatan-peralatan itu. Jadi kita menyebutnya yang dia duduk bisa menggunakan peralatan. Jadi namanya seat management. Kemudian ada juga kita ada professional service. Di sana nanti ada managed service-nya. Jadi artinya customer itu nggak perlu mikir bahwa dia akan mengelola sendiri, nggak, serahkan aja semua ke PINS, kita ngelola. Ya tinggal misalnya gangguan apa, tinggal disampaikannya ini perangkat saya trouble atau perangkat saya kenapa nih nggak bisa, kita yang datang. Itu managed service. Jadi layanannya kita manage gitu ya. Pokoknya customer tahu beres. Dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan CPE integrator. Jadi customer premises equipment integrator, kita mengintegrate sejumlah equipment sistem segala macam untuk keperluan customer gitu. Dan di dalamnya ada yang tadi kita sebut IoT tadi gitu. Nah, itu ada masuk di dalam CPE integrator tadi. Itu kurang lebih kalau tanya PINS itu apa sih yang bisa dikerjakan gitu. Oke, dan berarti itu masuknya di dalam ada smart building, smart city. Termasuk di dalamnya gitu. Okay. Di dalam CPE integrator ada solusi untuk smart building, ada smart campus gitu ya, ada smart area gitu, dan beberapa smart solution lainnya. Oke, smart campus ya Mas ya? Yeah. Smart campus tuh maksudnya di kampusnya Dibikin diapain? smart. Mas? Dibikin smart, oh iya. jadi memang ada kebutuhan yang kalau sekarang mungkin beberapa kampus berlomba-lomba menjadikan kampusnya menjadi smart gitu ya. Jadi kita nyebutnya smart campus, layanan smart campus. Dan itu bisa banyak fiturnya tergantung yang diinginkan apa gitu ya. Kalau contohnya kita saat ini ada proyek yang sedang berjalan gitu ya di Universitas Ahmad Yani di Bandung gitu ya. Itu beberapa diantaranya dia ada smart lobby. Jadi dia ada misalnya ada pengunjung masuk, dia ada dideteksi oleh face recognition. Kemudian juga nanti ada dashboard yang bisa menjelaskan banyak hal gitu ya. Kemudian kita bisa develop comment center-nya juga. Terus kemudian ada smart class-nya juga. Smart class-nya nanti dia ada semacam
kalau sebelumnya pakai papan tulis atau whiteboard gitu ya, sekarang ada board gitu, ada disebut smart board. Jadi terhubung ke internet tadi smartboardnya. Jadi kalau misalnya kita sambil browsing, dia nyoret-nyoret di situ. Kalau mau di print tinggal di print. Gitu. Itu smartboard. Jadi jelasinnya udah nggak perlu ini. Ayo tolong buka komputernya, nggak usah. Itu langsung di board itu udah seperti komputer besar. Otomatis gitu ya, Mas. Udah komputer besar dia. Jadi dan bisa dicor-cor juga sama dosennya gitu ya. Atau sama misalnya maju mahasiswa ke depan nyoret-nyoret dan tulis-tulis dan langsung bisa Pak dosen saya bisa keep itu atau bisa kopinya langsung di print aja atau bisa dikirim dalam bentuk email dalam bentuk yang lain gitu ya karena dia terhubung ke internet dan beberapa fitur lainnya yang kita develop di sana gitu. Ada lagi nih industri lain yang sudah konsultasi mungkin sama Pins atau kita mau buat ini nih Mas, mau buat apa? Iya. Apakah ada Mas? Ya saat ini kita lagi tadi dengan direktorat di Telkom sedang tadi selain IKN juga dengan develop smart city untuk di kota-kota lainnya saja karena IKN itu sebenarnya trigger gitu ya. IKN itu trigger. Kalau dari beberapa tahun ke belakang sebenarnya ada beberapa kota itu sudah mendevelop smart city. Oke. Tapi part kecilnya nggak langsung semuanya gitu ya. Part kecil karena tadi itu smart city ini sebenarnya yang paling penting ini bukan memasang apa gitu ya. Kalau masang apanya gampang. Tapi mendevelop habitnya masyarakat sebenarnya. Masyarakatnya harus develop habitnya nih. Benar. Betul. Itu yang paling penting. Contohnya lampu jalan gitu ya. Lampu traffic light. Traffic light itu bisa kita IoT-kan gitu ya. Nanti kita ada kameranya di sana, dia nerabas itu dikasih peringatan dan sebagainya gitu ya. Kasih peringatan yang mungkin bisa pakai robot atau bisa pakai rekaman atau bisa memang dari control room. Kalau sekarang kan dari control room nih. Ada si mbak dari Polda, bapak pakai helm gitu. Oh iya betul. Itu karena dia mendeteksi ada. Kemudian juga seperti di tol gitu. Tol kan kameranya sudah analitik dia. Dia dan datang mobil kecil, bus, truk itu dipisahkan sama dia. Jadi nanti makanya bisa menghitung langsung yang lewat di pintu tol ini itu ada sekian sekian kendaraan. Sekian persennya dalam mobil kecil, sekian persennya bus, sekian persennya truk gitu. Udah langsung bisa didefinisikan sama dia hanya dengan melihat bentuknya dari kamera itu karena ada analitiknya dia. Dia bisa membedakan antara mobil kecil, truk, trailer gitu, bis gitu bisa dibedakan sama dia gitu. Udah langsung terbaca ya. Langsung terbaca datanya gitu. Terbaca datanya bahwa ada sekian. Jadi nggak pakai lama-lama lagi gitu countingnya gitu. Movers masih pada dengerin kan? Nggak kita doang kan yang ngomong karena tenang aja, kita masih ada hadiah buat movers semua, 500.000 untuk movers yang mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi tetap terus dengerin kita ngomong ya. Nah, jadi kuisnya itu adalah aku akan minta tolong nih ke Mas Tommy untuk menanyakan pertanyaan yang mungkin susah atau gampang ya Mas ya. Gampang-gampang aja deh ya biar pada dapat Gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Jadi movers tenang ya. Ini pertanyaan yang gampang dan dengerin dari awal sampai akhir. Jadi pasti dapatlah 500.000-nya. Oke? Mau pembicaraan kita udah panas banget nih ya Mas Mbak. Jadi kayak mungkin movers dan juga kita semua di sini kepo sih gimana sih cara install produk Pins gitu, Mas. Jadi apakah ada caranya, kita harus bagaimana, Mas? Apabila memang ada kebutuhan gitu ya, kebutuhan terkait dengan smart solution gitu ya, itu bisa datang ke kami atau menghubungi tim kami nanti gitu ya. Nanti kita akan pasti berkomunikasi, survei gitu ya, menanyakan kebutuhan seperti apa dan bagaimana kita bisa mensolusikan. Kemudian tidak hanya nanti kita menyediakan alat atau perangkat atau sistemnya, kita juga tadi seperti saya bilang di depan tadi, kita juga menyediakan jasa managed service. Jadi itu pokoknya kita ngatur lah, nggak usah pusing gitu, nggak usah pusing. Pokoknya tahu ada problem, kita instalasi oke, tapi problem ya tinggal telepon aja. Ini problem nih gitu ya, dimarahin pun nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita take care of everything gitu kan. Kita kemudian hingga monitoringnya gitu ya, monitoringnya kita akan atur tadi. Kemudian juga customer juga nggak perlu khawatir apabila ada problem atau gangguan nanti di waktu yang bukan jam kerja gitu ya, karena kita juga punya network operation center, jadi ada yang jaga di situ, ada yang piket lah gitu ya, sehingga bisa memonitor semua layanan yang kita deliver, kurang lebih seperti itu. Wow, jadi memang pelanggan tahu jadi Demi aja ya, customer pokoknya. tahu beres gitu, luar biasa. Nah, jadi Mbak Nita sudah tertarik untuk install Pins di rumah atau di kantornya nanti? Kalau punya bisnis, kantor, karena untuk yang small medium bisnis juga kita juga melayani juga. Provide ya, Mas.
Jujur sih kalau tertarik banget sih Mbak Karen ini kan soalnya aduh gimana ya, aku ngerasa kayak canggih gitu kan. Cuman sebenarnya ada, boleh cerita ya ini ya? Boleh banget, Mbak, boleh. silakan. Sebenarnya ada sedikit pertimbangan sih ini Mas Tommy. Soalnya kan memang sih kalau untuk kecanggihan sih oke gitu kan. Tapi kan kadang-kadang kita agak apa ya, agak takut gitu soal privacy. Betul. Iya. Takutnya kan sekarang kan banyak hackers gitu. Betul. Kayaknya kalau semuanya digital terus kalau kena hack gimana gitu maksudnya. Ya, ya ini memang pertanyaan dari beberapa pihak juga sama gitu karena ya kecanggihan atau teknologi saat ini kemudahan yang diberikan ternyata ada juga apa? Ada resikonya. Ada risikonya gitu, ada risikonya kemudian yang diberikan ternyata ada risikonya. Salah satunya tadi soal data, soal privacy dan juga data pribadi tadi. Dan dalam hal ini mungkin yang saya sampaikan adalah BIN sudah bekerjasama dengan sejumlah prinsipal yang memang bisa menjamin apa keamanan data, kemudian privacy segala macam kita bisa menjamin. Even Telkom Group pun punya unit yang memang mengurusi security ada. Jadi kita memang di dalam grup kita memang saling berkolaborasi untuk memberikan layanan terbaik ke customer khususnya terkait dengan privacy atau data privacy dan juga terkait dengan keamanan gitu. Jadi lebih secure gitu. Lebih secure gitu ya. Jadi yang itu kita berikan jaminan ke customer kita gitu. Jadi no worries ya. Nah, aduh, movers, udah gimana ya? Udah banyak nih yang di otak nih, jadi kita mungkin harus ice breaking dulu kali ya. Jadi inget kan ya tadi aku udah bilang selain kita mengisi otak kita, tapi kita juga harus enjoy juga ya ngobrolnya. Mungkin aku mau main games kali ya sama Mas Tommy sama Mbak Nita. Gampang gamesnya, jadi tenang. Saya kok jadi deg-degan yang ini ya? Iya. Deg-degan yang ini Jangan dong daripada Mas, yang tadi. ini gampang. Yang tadi malah lebih aku yang deg-degan dengerin. Nah mungkin ada 5 pertanyaan aja buat Mas Tommy dan Mbak Nita. Kayak nomor 1, belanja bulanan sendiri ini ke supermarket atau lewat aplikasi aja nih Mas Mbak? Aplikasi ya. Aplikasi. Saya boleh jawab lain nggak? Ya boleh dong Mas, nggak apa-apa. Kalau belanja saya lebih beli supermarket. Oh iya, Oh gitu. ngelihat langsung ya Mas ya? Social interaction. Oh iya benar. Itu jangan dilupakan. Jadi di zaman Internet of Things ini dan juga semua digital tetap nggak boleh melupakan social interaction. Itu social interaction kalau di pasar tradisional, supermarket ada social interaction. Harus tetap ada hahihinya sama Yes. mungkin pelanggan lain atau yang ngejual Karena gitu kita ya, kan Mas. social people gitu. Betul. Setuju. Aku setuju sama Mas Tommy, sama Mbak Dita juga setuju. Untuk easiness ya tetap Aku jujur aja aku pakai Betul. aplikasi. Lebih betul. cepat soalnya. Betul untuk easiness memang mungkin karena ada kesibukan lain gitu ya dia nggak sempat atau jauh dan sebagainya ya pakai itu lebih easy gitu ya. Jadi menurut saya nggak ada yang salah gitu ya, tapi dua-duanya perlu di embrace lah. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ini aku yakin kayaknya bakal sama sih jawabannya. Pakai robot vakum atau ngepel nyapu sendiri, Mas Mbak? Kalau ini vakum saya. Vakum. Robot. Robot. Pakai robot Setuju saya. ya. Robot vakum. Sambil nonton, tiduran, dia udah menyapu sendiri Ya. dan ngepel. Unik juga. Unik. Seru ya Mas saya ngeliatin kan. Betul. Dan juga ada yang dia suka interaksi sama binatang di rumah kita, Mas Mbak. Jadi lucu. Jadi, kalau dulu mungkin waktu zaman saya kecil ada mobil-mobilan yang kalau nabrak tuh balik lagi. Nabrak ya itu. ini seperti ini. Mirip ya. Vacuum cleaner. Tapi ini sambil bersihin. Sambil bersihin. Berguna. Ditinggal langsung bersih dia. Betul. Lanjut lagi. Yang ketiga itu booking hotel by phone atau kayak nelpon ke agen. Oh, kalau ini by aplikasi. Aplikasi ya. By aplikasi. Karena sekarang Aplikasi, ya. udah presisi ya mungkin ya. Benar. Udah presisi juga. Kalau booking kalau ada kamar ya ada kamar, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Betul. Pakai aplikasi diskonnya banyak lagi. Nah itu dia Mbak. Itu penting. Jadi gampang dan murah. Benar, lebih Dan efisien. kita bisa milih fiturnya ya. Benar. Kadang langsung fitur apa saja kita pinginkan. Kadang kita misalnya ke Jogja gitu ya. Kita pengen mengeksplor makanan di sekitar Jogja, kita nggak usah sarapan lah. Benar. Kita hilangkan sarapannya gitu. Tinggal Bisa cek di-adjust aja aja. Ya, gitu nanti ya. browsing lagi nih kuliner apa nih. Benar. Dan kedua terakhir, pasang CCTV atau punya satpam atau menyegat taksi atau langsung pesan.
Silakan Mas Mbak Lebih dipilih. digital lah, CCTV. CCTV. Kalau CCTV ya, sekarang udah CCTV, banyak yang very smart, bukan hanya itu ya. Benar, keamanan juga sih ya Keamanan Mas. betul. CCTV juga sekarang udah canggih, kita bisa Betul. langsung ngomong Betul, gitu betul, kan. betul. Oh ya benar. Betul. Iya. Dan ada yang color ya, bukan hanya hitam putih juga kan. Color ada Oh, iya. mic-nya gitu. Kita ngomong gitu dia. Ya tergantung kita memilih device-nya apa gitu. Benar, Betul. benar, benar. Dan udah nggak terlalu mahal juga kali ya Mas Betul. Mbak ya. Udah apa ya? terjangkau. Ada juga yang bisa terjangkau. kita belanja lewat online itu kan nih. Iya. Di TV. Betul, Ada yang betul, easy betul. masak sendiri, memang ada yang harus diintegrate, ada seperti control centernya, itu mungkin harus ke ke pihak-pihak tertentu gitu. Betul. Dan terakhir, menyegat taksi atau pesan di aplikasi. Wah, kalau ini sih sejak pandemi kemarin udah mending aplikasi kalau ini. Iya, benar. Udah nggak perlu ya kayak Betul. gini-gini. Nggak perlu. Benar. Aku setuju sama Mas Mbak. Yeay, terima kasih udah mau main game sama aku. Terima Gak ada, kasih. gak ada hadiahnya nih, gak ada. Gak ada. Nanti boleh Mas di belakang ya. Kalau di sini belum tahu, belum ada Iya, iya, soalnya. iya. Saya nungguin hadiahnya juga. Oh gitu ya, Iya. makanya kan kita. Jadi gak movers aja yang dapat ya, Iya, tapi Mas iya. Mbak juga mau. Wah movers, kita udah mendekati akhir podcast nih. Jadi kalau bisa aku simpulkan sedikit, memang IoT ini tuh bener-bener bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Dan kita memang bergantung gitu sama IoT tersebut, karena tidak dapat dipungkiri setiap hari ya kita pakai gadget, pakai smartphone, pesan apapun ya lewat smartphone kita. Jadi memang kalau bisa dibilang ketergantungan ya iya sih, tapi ya hal positif sih tentunya. Ya seperti yang tadi Mas Tommy bilang, Mbak juga bilang kalau kita memang butuh, tetapi kita juga butuh interaksi juga sama orang di luar juga, nggak perlu semuanya by gadget gitu. Nah untuk menutup sesi Digimove Podcast kali ini, apakah dari Mas Tommy, Mbak Nita ada kesan-pesan gitu Mas, atau yang pengen disampaikan lagi untuk movers? Boleh silakan dari Mas Tommy. Oke, kalau dari saya mungkin ya gini lah buat teman-teman movers ya. Internet of Things saat ini kan memang nggak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik di rumah atau terkait dengan rumah atau kebutuhan personal maupun kebutuhan bisnis kita, kebutuhan industri dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang nggak bisa lepas dari kebutuhan kita sehari. Sehingga dalam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut kita memang perlu memilih solusi dan layanan IoT atau smart solution yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, dan kebutuhan kita seperti apa. Dan khususnya seperti ditanyakan sama Mbak Nita tadi, yang bisa menjamin keamanan data pribadi maupun perusahaan. Itu kan sangat penting ya, karena oke lah saya setuju, tapi ini gimana nih ke security-nya gitu ya, terkait dengan data privasi dan sebagainya. Dan untuk itu tentunya PINS dalam ini siap membantu dan memberikan solusi yang terbaik yang dibutuhkan untuk kebutuhan integrasi perangkat IoT atau solusi layanan smart solution bagi teman-teman mover semua. Yeay, makasih banyak loh Pak. Siap. Masuk nih promosinya ke kita nih. Nah mungkin kalau dari Mbak Nita ada insight kah yang bisa diambil dari pembicaraan kita hari ini? Sebelumnya aku mau terima kasih banget diundang ke Digimove ini, terus juga tadi dapat banyak insight dari Mas Tommy. Ini satu hal yang baru ya buat aku ya, dan aku tuh nggak nyangka ternyata IoT ini benar-benar berpengaruh terhadap hidup kita gitu di era digital ini gitu kan. Terus ya aku juga ngerasa lebih aman, lebih nggak skeptis, karena tadinya aku agak skeptis Mas gitu kan. Tapi ternyata kan aman, terjamin juga. Jadi kayak merasa wah lebih siap nih masuk ke era digital ini gitu. Ya kayaknya sih bener-bener bagus ya, Digimove ini aku harus streaming dari awal lagi sih. Ternyata Wow. takutnya banyak ketinggalan informasi-informasi baru. Mbak makasih loh udah dipromosiin di Digimove-nya. Tapi Oke. dari aku pribadi malah makasih banget ke Mas Tommy, ke Mbak Nita udah mau datang ke sini, mau ngobrol-ngobrol, karena jujur kita mungkin taunya hanya sedikit dari IoT. Bahkan kita nggak ngeh kalau IoT itu yang kita pakai sehari-hari. Tetapi thanks to Mas Tommy, Mbak Nita, kita jadi bisa berbincang-bincang dan jadi lebih tahu lebih dalam lagi gitu terkait IoT di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Mas Tommy. Terima Mbak kasih Nita. sama-sama udah diundang makasih. masuk ke Oke, gak usah lama-lama lagi. Pasti ini yang ditunggu sama movers semuanya, yaitu 500.000 untuk movers. Tapi sabar dulu karena kita akan bertanya kepada ahlinya. Mau kasih pertanyaan apa nih Mas? Supaya bisa jawab atau enggak. Yang penting aku bebas deh dari Mas Tommy pertanyaannya. Iya. Silakan Mas. Apa ya? Oke gini deh.
Kalau mudah-mudahan teman-teman movers semua menyimak gitu ya. Eh, Tolong sebutkan tiga saja contoh layanan IoT atau terkait dengan smart solution dari Pins. Nah, itu dia Movers untuk pertanyaannya, gampang banget kan? Movers bisa langsung tulis di kolom komentar jawabannya dan nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagramnya @telkom_indonesia. Ditunggu aja ya. Terima kasih ya Movers udah menyimak nih obrolan kita di hari ini. Semoga yang kita omongin sama Mas Tommy, Mbak Nita itu dapat berguna nih buat Movers semua. Jadi lebih handal dalam dunia digital, lebih digital savvy ya kalau orang sekarang bilang. Jadi aku mau terima kasih banget buat kalian, dan sebelum close video ini jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya Movers, dan juga untuk follow Instagram kita @telkom_indonesia. Terima kasih banyak Movers, see you.